Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Menurut jurnalis terkemuka Italia Daniel Longo, Mike Maignan akan memperpanjang kontraknya dengan AC Milan hingga tahun 2029. Dia diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan Milan dalam beberapa hari ke depan dengan gaji sebesar 5 juta euro per tahun, salah satu yang tertinggi di skuad Milan. Dan perjanjian baru ini akan berlaku hingga 2029. Proses perpanjangan kontrak saat ini telah memasuki tahap akhir dan Mike Maignan sendiri sangat ingin pulih sepenuhnya. Pemain berusia 29 tahun ini saat ini memiliki nilai pasar sebesar 35 juta euro dan kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2026. Di musim ini dia telah memainkan 35 pertandingan untuk Milan di semua kompetisi dengan kebobolan 39 gol dan mencatatkan 10 clean sheet. Menurut media sport Mediaset, Sergio Conceição berpeluang meninggalkan AC Milan di akhir musim ini. AC Milan tampaknya tidak bisa menemukan stabilitas yang nyata dan penampilan tim yang tidak konsisten mulai mempengaruhi posisi Conceição. Meskipun ia memenangkan trofi segera setelah mengambil alih tim, Conceição sudah berada dalam penilaian dari jajaran manajemen Milan. Meskipun saat ini tidak ada indikasi pemecatan yang segera, kemungkinan ia meninggalkan klub di akhir musim tidak dapat diabaikan dengan keputusan akhir bergantung pada hasil faktor lainnya. Sergio Conceição juga belum berhasil membangun hubungan yang solid dengan Zlatan Ibrahimovic dan manajemen klub mempertanyakan apakah ia adalah kandidat yang tepat untuk terus mengawasi perkembangan tim, terutama untuk musim depan. Harapan dari jajaran manajemen Milan adalah agar ia dapat memberikan perubahan nyata dalam hasil dan mengadopsi sikap yang berbeda di depan publik. Mengingat Conceição seringkali terlihat terlalu agresif di hadapan media, sementara suasana di ruang ganti belum mengalami perbaikan yang signifikan. Saat ini Sergio Conceição rata-rata mencatatkan 1,92 poin per pertandingan di Milan, sedikit lebih baik dibandingkan dengan poin 1,75 yang dicatatkan oleh Fonseca. Jika ia ingin tetap berada di Milan, ia harus segera mengubah keadaan ini. Menurut laporan terbaru, pemain baru AC Milan, Warren Bondo, dikabarkan semakin dekat untuk melakukan debutnya bersama AC Milan. Dalam pesan dari Antonio Vitiello, koresponden utama Milanews, diungkapkan bahwa selama sesi latihan terakhir menjelang pertandingan kandang Milan melawan Verona di putaran ke-25 Serie A, Warren Bondo yang sebelumnya absen karena mengalami cedera otot saat bermain untuk AC Monza telah berlatih penuh bersama skuad Milan. Di sisi lain, Ruben Loftus-Cheek yang juga mengalami masalah cedera masih berlatih sendiri dan masih butuh waktu sebelum kembali dari cederanya untuk memperkuat tim rossoneri. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh media La Gazzetta dello Sport, lebih dari 60% penggemar percaya bahwa AC Milan sebaiknya memulai dengan mencadangkan Rafael Leao. Diketahui jika dalam babak playoff Liga Champions pekan ini, AC Milan menurunkan 4 penyerang di lini depan, Rafael Leao, João Felix, Christian Pulisic, dan Santiago Gimenez. Namun hasilnya sangat mengecewakan karena Milan mengalami kekalahan 1-0 saat bertandang ke Feyenoord. Banyak ekspert dan penggemar mendesak agar Milan kembali menggunakan formasi 3 penyerang, alih-alih menurunkan ke-4 penyerang sekaligus. Setelah itu, media La Gazzetta dello Sport mengadakan jajak pendapat yang meminta penggemar untuk memilih pemain mana yang seharusnya dikeluarkan dari susunan pemain utama di antara ke-4 pemain tersebut.
di mana Rafael Leao menerima suara terbanyak dengan 62,7%, diikuti oleh Joao Felix dengan 27,1%, Christian Pulisic 5,5%, dan Santiago Gimenez sebesar 5%. Dalam pekan ke-25 Serie A, AC Milan akan menghadapi Verona di San Siro. Media Sky Sport Italia melaporkan jika Sergio Conceição akan melakukan rotasi di lini serang Milan. Yunus Musa akan kembali dari skorsing dan akan memulai pertandingan kali ini. Sementara itu, tidak akan ada perubahan di lini belakang. Pemain depan seperti Rafael Leao, Joao Felix, dan Christian Pulisic dikabarkan akan diistirahatkan untuk mempersiapkan diri menyambut pertandingan playoff Liga Champions minggu depan di San Siro melawan Feyenoord. Selain itu, pemain baru Ricardo Sottil akan mendapatkan kesempatan untuk memulai dari awal kala berhadapan Verona di San Siro. Menurut jurnalis Italia Nicolo Sira, bek kanan berusia 34 tahun Kyle Walker sangat ingin tetap berada di Milan dan klub juga sedang mempertimbangkan untuk mendatangkannya secara permanen. Kyle Walker yang bergabung dengan Milan dengan status pinjaman dari Manchester City selama jendela transfer musim dingin. Nicolo Sira mencatat bahwa Walker merasa puas dengan minggu-minggu awalnya di Milan dan berharap untuk tetap di klub tersebut. Dengan Rossoneri siap menjadikan kepindahannya menjadi permanen, Milan dapat mengaktifkan klausul pembelian senilai 5 juta euro, meskipun mereka mungkin akan mencari pengurangan harga dari Manchester City. Kontrak Kyle Walker dengan Manchester City sendiri berlaku hingga 2026. Dan dia telah tampil 4 kali sejak bergabung dengan Milan dengan status pinjaman. Bek kanan AC Milan Kyle Walker menyerukan kepada pendukung AC Milan untuk memberikan dukungan penuh saat timnya menghadapi Feyenoord di leg kedua playoff Liga Champions di San Siro pekan depan. Milan harus bangkit setelah menelan kekalahan 1-0 di leg pertama di The Kuip tengah pekan ini. Bukan hasil yang kami inginkan, tetapi semua harus diperjuangkan pada leg kedua pada hari Selasa dan kami membutuhkan kalian semua, tulis Kyle Walker. Kyle Walker menilai dukungan dari San Siro bisa menjadi faktor kunci bagi Milan untuk membalikan keadaan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kini, semua mata tertuju pada Sergio Conceição dan pasukannya untuk membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di Liga Champions. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.